everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahmat Samael. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh dari persamaan akuntansi. Di sini telah kita siapkan sebelumnya tabel dari bengkel mobil Salahuddin ya. Untuk transaksinya adalah sebagai berikut ini. Pada tanggal 1 April 2020, Salahuddin membuka bengkel mobil dengan menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Nah, setoran uang tunai ke kas perusahaan mengakibatkan bertambahnya aset berupa kas. Jadi aset berupa kasnya kita inputkan 15 juta rupiah. Diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Ekuitas itu modal. Jadi modal atau ekuitasnya juga bertambah sebesar 15 juta rupiah. Nah, dia masuknya atau keterangannya setoran modal. Selanjutnya pada tanggal 3 April dibeli tunai peralatan servis senilai 7.500.000 rupiah dan perlengkapan bengkel sebesar 2 juta rupiah. Pembelian peralatan dan perlengkapan secara tunai mengakibatkan bertambahnya aset berupa peralatan sebesar ini tadi 7.500.000 rupiah dan perlengkapan 2 juta rupiah. Otomatis diimbangi berkurangnya aset berupa kas ya. Jadi ini peralatan dan perlengkapan dijumlahkan 7.500.000 rupiah dan 2 juta rupiah. Dia jadinya minus 9.500.000 rupiah. Di sini untuk yang minus kita beri tanda merah supaya mempermudah pekerjaan. Turun ya. Sekarang ke tanggal 5 April. Jadi kasnya yang sebelumnya 15 juta rupiah dikurangi 9.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 5.500.000 rupiah. Pada tanggal 5 April dibayar sewa tempat usaha sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, pembayaran sewa tempat mengakibatkan aset berupa kas berkurang. Jadi aset yang berupa kasnya berkurang sebesar 1.500.000 rupiah. Tentunya diimbangi dengan berkurangnya ekuitas juga atau modalnya juga berkurang. 1.500.000 karena dia masuknya ke beban ya, beban perusahaan atau beban sewa tempat ya. Otomatis 5.500.000 dikurang 1.500.000 hasilnya 4 juta. Untuk yang modal juga sama, 15 juta dikurang 1.500.000 hasilnya adalah 13.500.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 8 April diterima tunai jasa servis sebesar 1.400.000 rupiah. Ini 8 April. Nah, penerimaan tunai pendapatan jasa mengakibatkan bertambahnya aset. Jadi asetnya bertambah. Jadi asetnya bertambah berupa kas ya sebesar 1.400.000 rupiah tadi, karena dia dapat dari pendapatan itu tadi jasa ya, mendapatkan penghasilan dari pendapatan jasa. Nah, kasnya bertambah 1.400.000, modal juga bertambah 1.400.000 ya. Untuk keterangannya tentu pendapatan jasa karena dia hasil dari pendapatan jasa tadi, jasa servis ya. Turun ke bawah, jadi 4 juta ditambah dengan 1.400.000 rupiah, jadi hasilnya 5.400.000 rupiah. Modal juga sama
13.500.000 ditambah 1.400.000, hasilnya adalah Rp14.900.000. Sekarang masuk ke tanggal 10. Pada tanggal 10 April dibeli dari PT Astra Peralatan Servis sebesar Rp2.500.000. Nah, ini ya peralatannya Rp2.500.000. Sebesar 1.500.000 dibayar tunai, sisanya dengan kredit. Jadi baru dibayarkan Rp1.500.000. Sisanya hutang. Berarti hutangnya adalah 1 juta. Ya, dari 2.500.000 baru dibayar 1.500.000, hutangnya adalah 1 juta. Untuk analisisnya, pembelian peralatan sebagian tunai dan sebagian kredit. Jadi sebagian cash ya, sebagiannya hutang, mengakibatkan bertambahnya aset berupa peralatan servis 2.500.000 ini tadi, diimbangi berkurangnya aset berupa kas. Nah, berkurang asetnya, jadi asetnya ini berkurang 1.500.000, dan bertambahnya liabilitas 1 juta ya. Kita kurangi lagi ke bawahnya, 5.400.000 dikurang 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiahnya tentunya minus ya. Jadi hasilnya 3.900.000 rupiah. Untuk modalnya masih tetap sama ini. Dia masuknya otomatis turun ke bawah. 5.400.000 rupiah dikurang 1.500.000 rupiah, hasilnya adalah 3.900.000 rupiah. Untuk peralatannya di sini bertambah ya, 7.500.000 ditambah 2.500.000, hasilnya 10 juta rupiah. Perlengkapannya masih sama 2 juta. Nah, piutangnya 3.750.000 rupiah. Oke, transaksi selanjutnya. Pada tanggal 12 April diperhitungkan kepada para pelanggan kredit atas kendaraan yang telah selesai diperbaiki sejumlah Rp3.750.000 dan pembayarannya akan diterima kemudian. Nah, perhitungan pendapatan jasa mengakibatkan bertambahnya aset berupa piutang usaha sebesar Rp3.750.000. Nah, ini ya, masuknya ke piutang. Diimbangi bertambahnya ekuitas sebesar Rp3.750.000. Jadi ekuitasnya juga bertambah. Atau modalnya ya. Modalnya kita jumlahkan dulu, 14.900.000 ditambah 3.750.000. Hasilnya adalah 18.650.000 rupiah. Untuk kasnya masih sama ya, 3.900.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 15 April dibayar utang usaha kepada PT Astra sebesar Rp600.000. Nah, ini 15 April.
Pembayaran utang usaha mengakibatkan berkurangnya liabilitas usaha sebesar Rp600.000. Diimbangi berkurangnya aset berupa kas sebesar Rp600.000. Jadi kasnya otomatis berkurang karena ada pembayaran utang usaha ya. Ini kita tandai dengan warna merah ya. Untuk yang minus, nah ini utangnya berkurang di sini ya, Rp600.000. Turun ke bawah, kasnya 3.900.000 dikurang 600.000, jadi 3.300.000 rupiah. Untuk utangnya 1 juta dikurang 600.000, jadi tersisa 400.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 18 April. Pada tanggal 18 April, Salahuddin mengambil uang tunai sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi pengambilan uang tunai untuk keperluan pribadi mengakibatkan berkurangnya aset berupa kas. Jadi kasnya berkurang sebesar Rp500.000, minus ya merahnya. Tentunya diimbangi dengan berkurangnya juga ekuitas. Ekuitas atau modalnya juga berkurang Rp500.000. Nah, untuk keterangannya dia masuk ke PREV. Turun ke bawah, kita kurangi Rp3.300.000 dikurangi Rp500.000. Hasilnya adalah Rp2.800.000. Untuk modalnya juga sama, kita kurangi Rp18.650.000 dikurangi Rp500.000. Hasilnya adalah Rp18.150.000. Selanjutnya ke tanggal 20 April. Nah, pada tanggal 20 April diterima pelunasan dari pelanggan kredit sebesar Rp2.250.000. Jadi pada tanggal 20 April ada penerimaan dari para pelanggan kredit dan mengakibatkan bertambahnya aset ya, berupa kas. Jadi aset berupa kasnya bertambah Rp2.250.000. Tentunya diimbangi dengan berkurangnya juga piutang usaha sebesar Rp2.250.000 ini ya. Turun ke bawah, jadi Rp2.800.000 ditambah dengan Rp2.250.000. Hasilnya adalah Rp5.050.000. Nah, untuk piutangnya berkurang otomatis ya. Rp3.750.000 dikurang Rp2.250.000. Otomatis piutangnya berkurang, jadi tersisa Rp1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 23 April dibayar beban pemasangan iklan sebesar Rp300.000. Pembayaran beban pemasangan iklan mengakibatkan berkurangnya aset berupa kas. Jadi aset berupa kasnya berkurang Rp300.000. Nah, ini minus ya merah. Dan tentunya diimbangi juga dengan berkurangnya modal atau ekuitas. Oke, kita kurangi Rp5.050.000 dikurang Rp300.000. Jadi hasilnya adalah Rp4.750.000 untuk kas. Dan modalnya juga otomatis berkurang ya. Rp18.150.000 dikurang Rp300.000. Hasilnya adalah
Rp17.850.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 April. Pada tanggal 25 April diterima komisi atas penjualan sebuah mobil sebesar Rp350.000. Nah, penerimaan komisi mengakibatkan bertambahnya aset berupa kas. Jadi kasnya bertambah karena dapat komisi tadi Rp350.000. Tentu diimbangi dengan bertambahnya modal atau ekuitasnya. Nah, untuk keterangannya dia masuk ke pendapatan komisi ya. Turun ke tabel di bawahnya. Jadi 4.750.000 ditambah 350.000, hasilnya adalah Rp5.100.000. Modalnya juga bertambah Rp17.850.000 ditambah Rp350.000, jadi hasilnya Rp18.200.000. Nah, pada tanggal 28 April dibayar beban gaji karyawan sebesar Rp8.705.000. Ini pada tanggal 28 April. Pembayaran gaji karyawan mengakibatkan berkurangnya aset berupa kas karena dikurangi ya untuk bayar atau untuk menggaji. Jadi kasnya berkurang Rp875.000. Tentu diimbangi dengan berkurangnya modal atau ekuitas juga sebesar Rp875.000. Untuk keterangannya dia masuk ke beban gaji karena untuk pembayaran gaji karyawan tadi ya. Turun ke bawah, kasnya yang awalnya Rp5.100.000 dikurang Rp875.000 jadi Rp4.225.000. Untuk modalnya juga berkurang menjadi Rp17.325.000. Lanjut ke transaksi berikutnya di tanggal 30 April. Pada tanggal 30 April, persediaan perlengkapan tersisa senilai Rp750.000. Nah, ini pada tanggal 30 April. Persediaan perlengkapan pada akhir bulan tersisa senilai Rp750.000. Sedangkan pembelian pada tanggal 3 April Rp2 juta. Berarti perlengkapan yang sudah digunakan sebesar Rp1.250.000. Nah, ini ya. Perlengkapannya minus Rp1.250.000. Dan jumlah tersebut sudah menjadi beban ya. Berarti perlengkapan yang sudah digunakan sebesar Rp1.250.000 dan jumlah tersebut sudah menjadi beban. Akibatnya, aset berupa perlengkapan berkurang Rp1.250.000 ini tadi ya. Diimbangi berkurangnya modal juga atau ekuitas ya. Nah, modalnya berkurang juga Rp1.250.000. Untuk kasnya tetap sama, perlengkapan ya. Perlengkapannya berkurang menjadi Rp750.000. Dan untuk modalnya juga berkurang menjadi Rp16.075.000. Nah, ini masuknya sebelumnya ke beban perlengkapan ya. Lanjut. Nah, pada tanggal 30 April peralatan disusutkan sebesar Rp200.000. Nah, tentunya ada penyusutan peralatan ya. Nah, penyusutan peralatan sebesar Rp200.000. Peralatan yang sudah digunakan tentunya semakin lama nilainya akan semakin berkurang atau susut ya. Nah, berkurangnya nilai peralatan dicatat dalam akun akumulasi penyusutan. Nah, ini maksudnya ke
akumulasi penyusutan sebesar Rp200.000. Sehingga aktiva berupa peralatan berkurang Rp200.000 diimbangi dengan berkurangnya ekuitas atau modalnya juga berkurang Rp200.000. Nah, kita kurangi Rp16.075.000 dikurang Rp200.000 tadi karena susut tadi ya. Jadi hasilnya Rp15.875.000. Untuk kasnya dia masih sama, Rp4.225.000. Untuk piutang tersisa Rp1.500.000. Untuk perlengkapan tersisa Rp750.000. Nah, peralatannya sebesar Rp10 juta. Akumulasi penyusutan Rp200.000. Untuk hutang tersisa Rp400.000. Dan yang terakhir, modal atau ekuitas, dia tersisa Rp15.875.000. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah Rp16.275.000. Nah, untuk hasil akhirnya adalah Rp16.275.000. Sebelumnya di sini telah kita jumlahkan ya di sini. Ini diperoleh dari kas ditambah dengan piutang, ditambah dengan perlengkapan, ditambah dengan peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan, dan didapatkan hasil ini tadi Rp16.275.000. Ini harus balance. Nah, untuk yang ini modal sebesar Rp15.875.000 ditambah dengan Rp400.000. Hasilnya adalah Rp16.275.000. Balance dia. Nah, berdasarkan contoh atau sampel di atas, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Ekuitas bertambah jika ada pendapatan dan setoran dari pemilik. Jadi modalnya bertambah kalau ada setoran dari pendapatan atau setoran dari si pemilik. Dan ekuitas berkurang jika ada beban atau biaya ya maksudnya, dan pengambilan pribadi oleh pemilik. Nah, pada contoh di atas juga pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi disatukan dalam akun ekuitas. Karena akun-akun tersebut merupakan akun nominal yang akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita pada kali ini. Jika masih kurang jelas, nanti boleh ditanyakan ya. Tanyakan kembali, boleh chat pribadi atau via WhatsApp boleh, via email juga boleh. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.